Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Setengah hari kemudian, Fang Yuan dan Hei Loulan hampir mencari melalui area ini dan melihat banyak binatang buas yang sunyi, tetapi tidak menemukan kelelawar iblis bintang. Informasi Anda tampaknya agak tidak dapat diandalkan. Hei Loulan dengan santai duduk di tanah dan berkata sambil menyembuhkan lukanya. Ada luka panjang berdarah di lengan kirinya yang membentang dari belakang telapak tangannya ke sikunya. Ini adalah tanda yang tertinggal dari pertemuan Hei Loulan dan Fang Yuan dengan tikus pedang terbang binatang buas yang sunyi. Tikus pedang terbang itu kecil dan sangat cepat, sedikit kecerobohan mengakibatkan ia menebas cakarnya ke arah mereka. Bahkan jika Hei Loulan memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, memiliki tubuh abadi ekstrim jalur kekuatan, dia harus berjuang untuk menyembuhkan luka ini. Ini karena luka yang ditimbulkan tikus pedang terbang dipenuhi dengan tanda dao dari jalur logam, yang memukul mundur tanda dao jalur kekuatan dari tubuh abadi Hei Loulan, dan melawan kemampuan pemulihan tubuh abadi yang ekstrim. Beberapa saat kemudian, Hei Loulan mampu menyembuhkan lukanya dan lapisan tipis keropang telah terbentuk di atasnya. Dia pergi ke Fang Yuan sedang duduk di tanah, menggunakan kuku jarinya yang setajam besi untuk menggambar garis besar medan yang telah mereka jelajahi di atas batu datar. Ada lusinan puncak gunung hijau. Sebagian besar puncak hijau adalah wilayah binatang buas yang sunyi, seperti anjing terpencil bintang, tikus pedang terbang, beruang berlian dan sebagainya. Puncak gunung tanpa binatang buas yang sunyi memiliki sejumlah besar kelompok binatang buas serta lautan cacinggu yang hidup bersama. Anak bintang 7 jelas telah menginvestasikan banyak upaya untuk mengelola surga gua Starry Sky, hanya dengan begitu sejumlah besar binatang buas yang terpencil dapat bertahan hidup di wilayah ini. Namun, anehnya tidak ada binatang purba yang sunyi. Binatang terpencil kuno sebanding dalam kekuatan pertempuran dengan peringkat 7, menurut akal sehat, harus ada binatang terpencil kuno di surga gua Starry Sky yang dikelola dengan luar biasa ini. Ini hanya salah satu aspek aneh. Aspek aneh kedua adalah bahwa roh surgawi masih belum menunjukkan dirinya. Fang Yuan dan Hei Loulan telah menjelajahi sekeliling dan menghadapi banyak perkelahian, tetapi mampu membebaskan diri dengan lancar. Sebenarnya, mereka adalah penjajah, tetapi surga gua langit berbintang ini berperilaku seolah-olah tidak memiliki roh surgawi untuk mengelolanya, dan penindasan yang diharapkan Fang Yuan tidak muncul. Hal aneh ketiga adalah Fang Yuan tidak dapat menemukan rawa beracun dimanapun dia mencari. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, area tempat dia berada saat ini sama dengan dunia fragmen kecil dari surga gua asli, yang telah dia kirim bawahannya untuk dijelajahi di kehidupan sebelumnya. Awalnya, rawa beracun seharusnya berada di dekat hutan pohon kuno itu, tetapi Fang Yuan tidak dapat menemukannya. Mungkinkah rawa beracun adalah bagian dari medan yang hanya muncul setelah beberapa ratus tahun? Saya datang ke sini sepagi ini, jadi saya tidak dapat menemukannya. Jika itu masalahnya, rencanaku untuk berburu kelelawar iblis bintang akan berakhir dengan kegagalan. Fang Yuan menatap diagram medan di atas batu, dan sedang merenungkan segalanya ketika tiba-tiba cahaya terang keluar. Dia dan Hei Loulan mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ke langit hijau, tanpa disadari. Langit dipenuhi dengan bintik-bintik bintang yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah cahaya bintang ini tumbuh pesat dan terus bertambah. Dalam sekejap mata, cahaya bintang memenuhi seluruh dunia, melayang dengan cara yang tidak teratur seperti salju. Ini adalah perubahan astronomi yang hanya terjadi di gua langit. Fang Yuan berdiri dengan tatapan waspada, mengaktifkan pelindung bulu singa. Hei Loulan juga mengaktifkan gerakan pembunuh defensifnya dengan pikiran waspada. Cahaya bintang yang terang menyinari semua makhluk hidup, raungan binatang bergema dari setiap puncak gunung, beberapa jernih, beberapa renyah, beberapa panjang dan beberapa serak. Angin melonjak, bintik-bintik cahaya bintang yang tak ada habisnya tiba-tiba menyatu di puncak gunung. Setelah pancaran biru yang menyilaukan dikirim, bintik-bintik bintang menyebar dan aula raksasa yang gemilang, indah dan cantik, muncul di puncak gunung. Aula ini, pupil mata Fang Yuan membesar, karena dia merasakan keakraban yang besar dengan struktur aula.
Itu jelas menyerupai reruntuhan yang telah ditinggalkan di dunia surga gua yang hancur, yang telah menyebar kemana-mana selama kehidupan sebelumnya. Hanya saja bekas reruntuhan sekarang tidak menunjukkan jejak kerusakan. Fang Yuan dan Hei Loulan saling melirik. Hei Loulan menebak, apakah perubahan astronomi terjadi karena beberapa waktu tertentu dan menghasilkan penampilan aula? Atau apakah roh surgawi sengaja memasang jebakan untuk memikat kita? Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya terang. Keduanya hanya ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk pergi ke Aula Bintang. Pada saat yang sama, di area lain dari Starry Sky Grotto Heaven, pertempuran sengit mendekati klimaksnya. Binatang busuk, ambil tinju raja ini. Seorang manusia batu yang setinggi bukit berteriak saat menghancurkan tinjunya, angin bertiup dan bahkan udara meledak. Beruang terbang binatang buas yang sunyi tidak bisa menghindar tepat waktu, kepalanya dipukul oleh tinju batu raksasa dan dengan suara keras, ia jatuh ke tanah, menghancurkan kawah besar. Batu dan tanah beterbangan di sekeliling, debu melonjak dan bumi bergetar untuk sementara waktu. Raksasa berbatu itu tidak berhenti, ia melebarkan kedua tinjunya lalu menabrak dari atas. Bam! Kedua telapak tangan itu menghantam tubuh beruang terbang yang tebal dan seputih salju itu. Beruang terbang itu mencoba bergerak tetapi tidak bisa menangis. Itu sudah dipenuhi dengan luka-luka, pukulan sebelumnya telah memecahkan tengkoraknya dan menyebabkannya berada di ambang kehilangan kesadaran. Gerakan pembunuh abadi, akar bumi. Dari tengah kedua telapak tangannya, ki bumi menggelembung, dan paku tanah tebal dan tajam yang tak terhitung jumlahnya menonjol keluar dari tanah seperti tombak. Plop, beruang terbang binatang buas yang sunyi itu langsung ditembus oleh ratusan paku bumi. Dalam ledakan energi terakhirnya, ia mengangkat kepalanya, membuka matanya dan menjerit sedih sebelum energinya benar-benar habis, tubuhnya menegang dan kepalanya jatuh kembali ke tanah. Dong, suara seperti drum yang dipukul bergema, dengan debu naik dan turun. Aroma darah panas yang kuat meletus, saat mengalir menuruni pilar batu dan dengan cepat mewarnai tanah menjadi merah. Beruang terbang itu sudah mati. Raksasa berbatu itu mendengus, tiba-tiba memancarkan cahaya yang menusuk. Setelah cahaya menyebar, Gu Immortal dengan bangga berdiri di udara sambil menyilangkan tangannya. Dia memiliki rambut putih pendek, sepasang pupil emas, bahu lebar dan pinggang tipis. Dia mengenakan seragam tempur yang ketat dan aura gagah berani dipancarkan darinya. Seberkas cahaya bintang melesat ke atas, berubah menjadi pria parubaya. Dia mengenakan jubah panjang dengan lengan lebar dan topi tinggi di kepalanya. Dia bertepuk tangan dan memuji, seperti yang diharapkan dari Lord Immortal Monkey King, membunuh beruang terbang binatang buas yang sunyi hanya dalam 3 menit. Pria berambut putih dengan pupil emas itu adalah peringkat 7 Gu abadi dari Sekte Abadi Pertempuran, Raja Kera Abadi Silei. Silei memandang pria parubaya itu dengan tatapan acuh tak acuh. 7 aula bintang telah muncul, Star-Lord Wan Xiang, aula bintang ke-8 yang kamu bicarakan, mengapa masih belum dibuka? Pria parubaya ini adalah Star-Lord Wan Xiang, yang telah berdagang dengan Fang Yuan beberapa kali. Tuan Bintang Wan Xiang tersenyum cerah, Raja Kera Abadi, tidak perlu khawatir. Kita hanya bisa membuat aula bintang ke-8 muncul ketika kita telah membunuh cukup banyak binatang buas yang sunyi dan membiarkan darah mereka merembes ke tanah. Kami telah membunuh 6 binatang buas yang sunyi, tetapi jumlah darahnya masih belum cukup. Berapa banyak lagi binatang buas yang harus kita bunuh sebenarnya? Silei bertanya dengan tidak sabar. Star-Lord Wan Xiang mengungkapkan ekspresi bijaksana dan berkata setelah jeda, menurut eksplorasi tahunan saya selama 20 tahun terakhir dan spekulasi saya sendiri, kita mungkin hanya perlu membunuh 1 binatang buas lagi. Huff, sebaiknya kamu tidak menipu aku. Silei menjawab dengan sombong. Tuan Bintang Wan Xiang menundukkan kepalanya, saya hanya seorang pembudidaya tunggal, bahkan jika saya memiliki nyali 10 kali lipat, saya tidak akan berani menipu Raja Kera Abadi. Berdasarkan waktu benua tengah, saya hanya bisa secara paksa masuk ke jalur bintang ini Grotto Heaven selama tahun ini. Selain itu, durasi kita bisa tinggal hanya 2 hari, setelah 2 hari ini, lubang kecil yang mengarah ke surga gua akan menutup dan kita tidak akan bisa keluar. Mengapa saya menipu Anda ketika waktu sangat terbatas? Saya juga ingin menjarah lebih banyak sumber daya, tetapi beberapa tahun yang lalu,
saya secara tidak sengaja melihat aula bintang ke-8, aula itu tertutup suasana firasat. Para penjaga aula bintang semuanya adalah binatang purba yang sunyi, itu pasti merupakan titik kontrol pusat surga gua ini dan sangat mungkin roh surgawi ada di sana. Si Lei mengangguk, dia mempercayai kata-kata Star-Lord Wan Xiang. Dia telah mengenal Star-Lord Wan Xiang selama beberapa waktu dan akrab dengan sifat yang terakhir. Mendesah, jika bukan karena aku memiliki pertempuran besar dengan Song Zixing dan menghabiskan sejumlah besar esensi abadi, dan bahwa aku sangat membutuhkan sejumlah besar batu esensi abadi untuk diselubungi menjadi esensi abadi karena kesengsaraan tanah berkahku yang semakin dekat, aku tidak akan menceritakan rahasia sebesar itu kepadamu. Tuan Bintang Wan Xiang menghela nafas. Nada suara si Lei melunak, jangan khawatir, saya akan mematuhi kesepakatan, 80% dari rampasan pertempuran eksplorasi ini akan diberikan kepada Anda sementara saya mengambil 20%. Juga, saya tidak akan memberitahu orang lain tentang rahasia ini. Nanti, kita akan datang untuk menjelajahi surga gua ini setiap tahun. Saat ini, hanya Star-Lord Wan Xiang yang memiliki metode khusus untuk memasuki Starry Sky Grotto Heaven, si Lei masih belum memahami metodenya. Tuan Si Lei memiliki reputasi yang luar biasa, saya bisa merasa nyaman. Menurut eksplorasi saya sebelumnya, ada kelelawar iblis bintang tidak jauh dan agak mudah untuk dibunuh. Baiklah, ayo pergi ke sana. Aturan lama, saat bertarung, Anda berdiri di samping, jangan ikut campur. Si Lei sangat tegas dan segera mulai terbang cepat menuju tujuan. Tuan Bintang Wan Xiang tertawa pahit sambil buru-buru mengikuti di belakang. Fang Yuan dan Hei Loulan dengan hati-hati memasuki aula bintang. Aula bintang ini tidak memiliki pertahanan. Tidak ada seorang pun di dalam, hanya 6 sumur besar di tengah aula utama. Air melonjak di dalam 6 sumur besar ini. Air di sumur memiliki warna yang berbeda, merah, coklat, kuning, biru, ungu dan putih. Air sumur berkilauan dan tembus cahaya, dan memancarkan sedikit cahaya. Hei Loulan dan Fang Yuan menggunakan cacing gu investigasi untuk memeriksanya sepenuhnya. Penemuan mereka adalah bahwa air sumur, aula bintang, semuanya senormal mungkin. Ini secara alami tidak mungkin. Bagaimana mungkin aula biasa muncul begitu saja? Bagaimana air sumur biasa bisa memiliki warna yang berbeda dan memancarkan cahaya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa 6 air sumur di aula bintang ini terkait dengan transformasi astronomi gua langit. Jika demikian, gu investigasi fana dari Hei Loulan dan Fang Yuan tidak memiliki level yang cukup tinggi untuk menyelidiki apapun. Keduanya tidak dapat membedakan misteri 6 sumur, dan jatuh ke dalam kesulitan untuk sementara waktu. Warna ini, Hei Loulan mengamati lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Fang Yuan tahu apa yang dia pikirkan. Dia ingat ketika mereka baru saja tiba di surga gua Starry Sky, dia melihat ke langit. Dia melihat bayangan 6 bintang di langit, mereka sebesar bulan purnama dan mudah diperhatikan. 6 bayangan bintang ini berwarna merah, coklat, kuning, biru, ungu dan putih, sama dengan 6 perairan di sumur ini. Hubungan apa yang mereka miliki? Fang Yuan bergumam dan mengirim gu penyimpanan manusia di dalam sumur untuk mengeluarkan sebagian air untuk dipelajari. Namun, ketika gu fana memasuki air sumur yang tenang dan tenang tiba-tiba bergerak dan membentuk pusaran air, menelan gu fana. Air sumur dengan cepat mereda, tidak ada riak, bersinar terang. Tapi gu fana yang dilemparkan Fang Yuan telah benar-benar menghilang ke dalam air. Fang Yuan tahu bahwa gu fananya belum dihancurkan, karena dia masih bisa merasakan keberadaannya. Tapi koneksi ini sangat lemah sekarang. Hubungan antara gu master dan cacing gu banyak berkaitan dengan jarak. Semakin jauh cacing gu dari gu master, semakin lemah koneksi mereka. Dalam hal ini, ketika seorang master gu menggunakan gu, pikiran mereka akan mengirim perintah. Jika mereka memberikan 10 perintah, 9 mungkin terlewatkan dan cacing gu hanya akan mengeksekusi 1. Tentu saja, ini dalam kasus biasa. Sebagian kecil cacing gu dapat mempertahankan koneksi yang kuat dalam jarak yang sangat jauh, mereka dapat dengan mudah diaktifkan bahkan jika mereka jauh. Beberapa cacing gu bahkan lebih aneh, semakin dekat mereka dengan Master Gu, semakin lemah koneksi mereka, menciptakan jarak di antara mereka dapat meningkatkan koneksi mereka sebagai gantinya. Fang Yuan awalnya memiliki hubungan dekat dengan Gu Fana,
tetapi sekarang perasaannya jauh lebih lemah, sepertinya keduanya sangat berjauhan. Fang Yuan mengikuti koneksi di benaknya, perlahan menyimpulkan arah dan mengangkat kepalanya. Yang dia lihat hanyalah bagian atas dinding di Aula Bintang. Fang Yuan mengaktifkan Gu investigasinya, di bidang penglihatannya, atap Aula Bintang menjadi tembus cahaya. Tatapan Fang Yuan menembus atap Aula Bintang, melihat 6 bayangan bintang melingkar besar di langit hijau. Dia merasakan sensasi di benaknya, tatapannya tetap tertuju pada salah satu bayangan bintang. Menurut koneksi yang tersisa yang dia miliki, dia tahu bahwa Gu Fana itu berada di atas bayangan bintang itu. Swosh swosh swosh. Sayap besar kelelawar iblis bintang itu memicu angin kencang saat panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan pada saat yang bersamaan. Panah ini semuanya terbuat dari cahaya bintang, mereka terbang sangat cepat, menembus udara. Jumlah mereka tinggi, terbang menuju Raja Kera Abadi Si Lei. Seperti badai. Melihat serangan skala besar, Si Lei mengejek dengan jijik, hanya peringkat 2 panah bintang Gu, kecuali jumlahnya agak tinggi. Gerakan pembunuh fana, jubah abu-abu jatuh. Tubuh Si Lei bergetar, saat lapisan tipis asap dan debu kuning putih menutupinya. Dia tidak menghindar, dia membiarkan panah mendarat di tubuhnya. Tidak peduli berapa banyak panah bintang yang datang, mereka menghilang setelah bersentuhan dengan jubah abu-abu jatuh. Gerakan pembunuh fana, menghilang dalam sekejap. Kelelawar iblis bintang tidak memiliki kecerdasan, tidak bisa menggunakan gerakan pembunuh. Meskipun skala Gu liar di tubuhnya besar, ia tidak dapat menggunakan Gu dalam jumlah besar. Bagaimana serangan seperti itu bisa dibandingkan dengan gerakan pembunuh yang dilakukan oleh seorang pembudidaya manusia dengan susah payah? Kali ini, lihat transformasi elangku. Si Lei berteriak, tubuhnya bersinar dalam cahaya keemasan yang terang. Saat cahaya menghilang, Si Lei telah menghilang, di tempatnya ada elang mahkota besi binatang buas yang sunyi. Elang mahkota besi melebarkan sayapnya, terbang di udara, cakarnya yang tajam yang menyerupai baja memancarkan aura ang mengesankan. Ukuran tubuhnya tidak lebih kecil dari kelelawar iblis bintang. Jauh, Tuan Bintang Wan Xiang diam-diam mengamati pertempuran. Melihat ini, dia menghela nafas tak berdaya. Raja Kera Abadi Si Lei adalah seorang maniak pertempuran, dia menolak untuk bertarung bersama di setiap pertempuran ini. Sampai saat ini, Si Lei telah membunuh 11 binatang buas yang sunyi. Setiap kali dia melawan binatang buas yang sunyi, dia akan menggunakan jenis gerakan pembunuh jalur transformasi yang berbeda, untuk bertarung menggunakan tubuh binatang sunyi yang berbeda. Tuan Bintang Wan Xiang cemas tentang waktu, dia telah mendesak Si Lei untuk menggunakan metode terkuatnya. Tetapi Si Lei menolaknya, mengatakan bahwa dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan pengalaman pertempuran jalur transformasi, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang dia miliki. Dengan mengumpulkan fondasinya, dia pada akhirnya akan memicu perubahan kualitatif, meningkatkan alam jalur transformasinya. Elang mahkota besi terbang sebentar, sebelum menjerit dan menerkam ke arah kelelawar iblis bintang. Kelelawar iblis bintang juga menjerit, sifatnya yang kejam terbangun karena tidak menghindar, ia mengepakkan sayapnya dan bertabrakan dengan elang mahkota besi. Dua sosok bersayap besar bentrok di langit dengan keras. Kelelawar iblis bintang menggigit dengan mulutnya, sementara elang mahkota besi menyerang dengan paruhnya. Kelelawar iblis bintang menggaruk dengan cakarnya, tetapi cakar elang mahkota besi sama tajamnya, mereka seimbang. Keduanya telah bertukar pukulan dalam sekejap, mereka meninggalkan banyak luka di tubuh satu sama lain. Setelah beberapa saat, mereka menarik jarak di antara mereka. Kelelawar iblis bintang menjerit keras dengan cara yang puas sendiri. Elang mahkota besi yang telah diubah menjadi Si Lei telah kehilangan sebagian besar bulunya, ia mengepakkan sayapnya dan setelah banyak usaha, ia menstabilkan tubuhnya. Dalam pertempuran sebelumnya, elang mahkota besi telah menderita kekalahan, sementara kelelawar iblis bintang berada di atas angin. Tidak hanya sebagian besar bulunya hilang, ada luka di perutnya, dipenuhi dengan tanda dao jalur bintang, ia berdarah terus-menerus dan mencegah tubuh elang mahkota besi sembuh secara alami. Binatang buas yang sunyi berbeda dari Gu Immortals. Gu Immortals memiliki tubuh yang lemah, kekuatan mereka bertumpu pada cacing Gu. Bahkan jika jalur kekuatan Gu Immortals membuat tubuh mereka sangat kuat, itu masih dari efek cacing Gu. Sementara itu, kekuatan binatang buas yang sunyi ada di tubuh mereka sendiri. Binatang
Sunyi memiliki kekuatan, pertahanan, dan atribut lainnya sejak lahir. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan manusia. Terutama ketika binatang buas yang sunyi semakin dekat dengan alam selama pertumbuhannya, dan mengembangkan lebih banyak tanda Dao di tubuh mereka. Saat mereka bertarung dalam pertempuran, luka yang ditimbulkan oleh binatang buas yang sunyi akan membuat bekas Dao tetap ada. Luka yang melibatkan tanda Dao sangat sulit untuk disingkirkan, tidak hanya menolak penyembuhan diri tubuh, mereka juga menghambat penggunaan dan efek penyembuhan Gu. Tentu saja, jika binatang sunyi itu memiliki Gu abadi, situasinya akan sangat berbeda. Elang mahkota besi menjerit, mengabaikan luka-lukanya dan menerkam ke arah kelelawar iblis bintang. Keduanya bertemu di langit lagi, setelah beberapa serangan, kelelawar iblis bintang menemukan celah dan mengepakkan sayapnya dengan cepat, membanting kepala elang mahkota besi. Elang mahkota besi menjadi linglung, jatuh ke tanah. Kelelawar iblis bintang terbang di udara, mengepakkan sayapnya 3 kali ke arah elang mahkota besi. Yang pertama menyebabkan angin kencang bertiup, saat ribuan bila angin melesat keluar. Yang kedua menyebabkan semburan cahaya bintang, lebih dari 10.000 panah bintang terbang keluar. Yang ketiga menyebabkan kegelapan berkumpul, membentuk hantu raksasa yang menyerbu ke arah elang mahkota besi. Elang mahkota besi pertama kali jatuh ke tanah, menyebabkan bebatuan terbang dan kawah terbentuk. Selanjutnya, setelah mengangkat kepalanya, itu dipotong oleh bila angin. Elang mahkota besi menjerit, ia menahan serangan dan tidak mundur. Setelah menahan serangan bila angin, ia memiliki ratusan luka ringan di tubuhnya. Ia ingin mengepakkan sayapnya, tetapi panah bintang terbang. Panah ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka menembus tubuh elang mahkota besi dan menyebabkan banyak luka, tetapi itu tidak dalam. Selanjutnya, hantu yang tidak memiliki tubuh padat itu dibor ke dalam pikiran elang mahkota besi. Jika itu adalah binatang sunyi biasa, mereka akan berada dalam masalah, tetapi elang mahkota besi ini adalah transformasi Si Lei. Si Lei mendengus dingin, pikiran dan keinginan bergerak di kepalanya, menghancurkan hantu dalam sekejap mata. Meskipun dia adalah jalan bumi Gu Immortal yang juga mengolah jalur transformasi, dia adalah ahli yang mapan, dia adalah seorang veteran Gu Immortal, dia belajar banyak tentang banyak jalur lain dan memiliki serangkaian tindakan pertahanan lengkap terhadap cacing Gu dari jalur lain. Tuan Raja Kera Abadi. Di samping, Tuan Bintang Wan Xiang berteriak prihatin. Elang mahkota besi mengucapkan kata-kata manusia, tertawa keras, jangan ikut campur, tetap di samping, ini pertempuranku. Api yang intens sepertinya menyala di mata elang, dengan banyak tekad, Si Lei mengepakkan sayapnya dan terbang, menuju kelelawar iblis bintang, tetapi dikirim terbang. Ledakan, dengan suara keras, elang itu jatuh ke tanah lagi. Bagus, menarik. Si Lei berteriak, dia menjadi lebih bersemangat saat dia bertarung, mengabaikan luka-lukanya, dia bergegas lagi. Dia bertarung dengan sesuatu yang tidak dia kenal, dalam hal pertempuran jarak dekat, bagaimana dia bisa menjadi pertandingan kelelawar iblis bintang. Dalam pertarungan mereka, dia dengan cepat jatuh ke dalam kerugian. Tetapi setiap kali Si Lei kalah, dia akan bertarung lagi, kepala elang akan naik tinggi, dan mata elang akan selalu menatap lawannya. Gila ini, Tuan Bintang Wan Xiang menyaksikan dengan ekspresi meringis. Si Lei jelas memiliki gerakan defensif seperti jubah abu-abu yang jatuh, tetapi setelah berubah menjadi elang mahkota besi, dia tidak menggunakan salah satu dari mereka dalam pertempuran. Ini telah terjadi berkali-kali dalam pertempuran sebelumnya. Juga, Tuan Bintang Wan Xiang telah bertanya sebelumnya, tetapi jawaban Si Lei adalah bahwa dia sengaja tidak menggunakannya, itu untuk mengalami kegembiraan pertempuran dengan tubuhnya sendiri, ini akan menjadi cara paling efektif untuk meningkatkan fondasi pertempurannya. Si Lei adalah seorang pecandu pertempuran, dia adalah pria galak yang mendapatkan kesenangan dari pertempuran. Lagi, Si Lei berteriak, mengepakkan sayapnya ke arah kelelawar iblis bintang. Kedua belah pihak semakin dekat dengan cepat, melihat bahwa mereka akan bertabrakan, kelelawar iblis bintang tiba-tiba mengepakkan sayapnya, menunjukkan kemampuan terbang yang luar biasa, melewati elang mahkota besi dengan sempit. Wosh! Kelelawar iblis bintang tiba-tiba menghembuskan bintang jatuh, mengenai punggung elang mahkota besi. Elang mahkota besi memuntahkan darah, tubuhnya bergetar karena harus mengepakkan sayapnya untuk menstabilkan dirinya.
Selanjutnya, Star-Lord Wan Xiang mendengar si Lei tertawa, menarik, menggertak pencapaian terbangku yang hanya tingkat master. Mengatakan itu, dia mengepakkan sayapnya dan bergegas. Kelelawar iblis bintang tidak menerima serangan secara langsung, ia mundur sambil menggunakan jalur bintang, jalur angin, atau cacing gu jalur gelap untuk menyerang musuhnya dari jauh. Keduanya telah bertarung untuk waktu yang lama, tanpa disadari, tubuh kelelawar iblis bintang itu dipenuhi dengan luka-luka. Luka-luka ini semua memiliki tanda dao jalur logam, mereka tidak bisa sembuh dalam waktu dekat. Tentu saja, luka pada elang mahkota besi setidaknya 2 kali lebih parah dari kelelawar iblis bintang. Tapi si Lei bertarung dengan gila-gilaan, itu menimbulkan ketakutan pada kelelawar iblis bintang, binatang sunyi yang mendominasi yang menguasai gunung ini merasakan kekhawatiran dan tidak berani bertarung secara langsung. Kecerdasan kelelawar iblis bintang rendah, apa yang dilakukannya adalah memberikan keuntungannya dan bertarung dengan kelemahannya. Itu memiliki gufana di atasnya, meskipun mereka bisa mengganggu si Lei, mereka tidak berbahaya baginya seperti bertarung dari jarak dekat. Elang mahkota besi tidak menggunakan metode pertahanan apapun seperti biasa, tetapi auranya melonjak saat menghindar ke kiri dan ke kanan, akhirnya mendekati kelelawar iblis bintang. Setelah menjerit keras, cakar elang menggenggamnya ke bawah. Kelelawar iblis bintang menghindar dengan gesit, tetapi si Lei menemukan celah. Dalam hal pencapaian terbang, kelelawar iblis bintang yang telah terbang sepanjang hidupnya setidaknya adalah Grandmaster terbang. Kelelawar iblis bintang menarik agak jauh, menggunakan cacing gu untuk menyerang dari jarak jauh, sementara elang mahkota besi mencoba mendekat untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengannya. Dengan cara ini, keduanya bertarung sebentar, kelelawar iblis bintang pasti akan mengacaukan di beberapa titik. Akhirnya, elang mahkota besi menemukan cacat dan menggunakan cakar elangnya untuk merobek sayap kelelawar. Dengan lubang di sayap kelelawar, kemampuan terbang kelelawar iblis bintang turun drastis. Sebelum bisa beradaptasi dengan cedera, elang mahkota besi menemukan lebih banyak kekurangan. Si Lei mengejarnya selama kesempatan utama ini. Setelah menanggung perjuangan terakhir kelelawar iblis bintang, dia membunuhnya. Kelelawar iblis bintang mendarat di tanah, darahnya mengalir seperti sungai. Tanah menyerap darah, seperti yang dikatakan Star-Lord Wan Xiang, energi tak berbentuk telah diaktifkan. Di langit, cahaya bintang muncul lagi. Bintik-bintik cahaya bintang melingkar dan berkibar untuk sementara waktu sebelum berkumpul tinggi di udara dan membentuk aula bintang yang benar-benar baru. Berbeda dari aula bintang sebelumnya, aula bintang ini mengambang. Di udara, desainnya indah, memancarkan keindahan megah yang jauh di atas aula bintang di pegunungan itu. Aula bintang ke-8 akhirnya muncul. Spekulasi saya memang benar. Tuan Bintang Wan Xiang berbicara dengan penuh semangat. Si Lei membatalkan transformasi elang mahkota besi dan kembali ke bentuk manusianya. Luka-luka di tubuhnya masih pulih, aliran darah belum berhenti. Dia dengan acuh tak acuh melirik ke langit dengan pupil emasnya, tidak heran kamu menebak bahwa ini adalah titik kontrol pusat surga gua, melihat penampilannya, kemungkinan besar itu. Dia meringis kesakitan dan duduk, menyembuhkan lukanya. Penyembuhannya sama sekali tidak sederhana, dia pertama kali menggunakan sejumlah besar cacing gu untuk menghilangkan tanda dao jalur bintang, jalur angin, jalur gelap dan jalur lain yang telah mengisi luka, baru kemudian dia menggunakan cacing gu penyembuhan yang menunjukkan efek yang terlihat. Tuan Bintang Wan Xiang menunggu sebentar dan ketika dia melihat luka si Lei dirawat secara kasar, dia akhirnya tidak tahan dan mendesaknya, penyembuhanmu hampir selesaikan. Waktu terbatas, Raja Kera Abadi. Prasyarat untuk aula bintang ke-8 muncul adalah bahwa aula bintang 7 lainnya harus dibentuk terlebih dahulu. Setiap kali aula bintang 7 muncul, mereka hanya akan ada selama 15 menit. Ketika aula bintang 7 menghilang, aula bintang ke-8 juga akan menghilang. Mengapa kamu terburu-buru? Jika kamu terburu-buru, kamu bisa memasukinya dulu. Si Lei membuka matanya dan dengan dingin melirik Star-Lord Wan Xiang. Tuan Si Lei sedang bercanda, kekuatan pertempuran saya telah jatuh ke kedalaman, saya masih perlu mengandalkan Tuan untuk menerobos pertahanan binatang buas kuno. Tuan Bintang Wan Xiang terkekeh dan tidak berbicara lebih jauh. Namun, tinjunya yang tersembunyi di dalam lengan bajunya terkepal erat, jika bukan karena kekuatannya anjlok dan kesengsaraan akan segera datang, mengapa dia mengungkapkan perbendaharaan ini atas inisiatifnya sendiri?
Dan mengapa dia harus dipaksa untuk menahan rasa frustrasinya? Dia tahu skema dan niat si Lei. Si Lei adalah seorang pecandu pertempuran, tidak masuk akal dan sulit diatur, tetapi dia sama sekali tidak bodoh. Setiap orang yang mencapai posisi tinggi memiliki poin luar biasa mereka sendiri. Si Lei yang luar biasa dan terkenal tidak kekurangan kelihayan. Si Lei menerima undangan Star-Lord Wan Xiang untuk datang ke Starry Sky Grotto Heaven untuk menjarah sumber daya. Tapi dia tidak berusaha sepenuhnya, dia tertarik untuk menerobos Aula Bintang ke-8, tetapi dia tidak mau melihat Star-Lord Wan Xiang memperoleh sumber daya dalam jumlah besar untuk melewati kesulitan dan lolos dari genggamannya. Jika Star-Lord Wan Xiang tidak memperoleh kekayaan dalam perjalanan ini, dia harus meminta bantuan dari orang lain saat mengalami kesengsaraan. Si Lei bisa membantunya saat itu dan juga mendapatkan pemahaman yang lebih besar padanya. Ketika itu terjadi, dalam kunjungan mereka di masa depan ke Starry Sky Grotto Heaven, si Lei bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar yang sama sekali tidak akan berada dalam rasio 80 hingga 20 seperti dalam perjalanan ini. Setiap tahun, Starry Sky Grotto Heaven akan mengungkapkan celah kecil yang memungkinkan Gu Immortals untuk memasukinya. Setiap saat, Gu Immortals hanya bisa tinggal di dalam selama 2 hari dari waktu benua tengah. Ada banyak binatang buas dan sumber daya yang sunyi di surga Gua Starry Sky, itu jelas merupakan sumber-sumber daya yang kecil namun stabil. Star-Lord Wan Xiang adalah contoh utama dari ini, dia jelas seorang kultivator tunggal, tetapi dengan setiap kunjungannya ke Starry Sky Grotto Heaven, dia mampu memperkuat dirinya sendiri sejauh kekuatan pertempuran. Puncaknya tidak kalah dari mayoritas Gu Immortals dari 10 sekte kuno yang hebat. Bahkan saat melawan Song Zixing, dia bahkan bisa membuat rekaman yang bagus tentang dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, luka si Lei sembuh sepenuhnya tanpa jejak luka dimanapun padanya. Karena sumpah sebelumnya, si Lei tidak bisa mendorongnya terlalu jauh, dia memeriksa tubuhnya sekali lalu berdiri, "Maaf membuatmu menunggu, sekarang kita bisa masuk." Star-Lord Wan Xiang memasang ekspresi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Akulah yang terlalu cemas, aku harus meminta Raja Kera Abadi untuk tidak menyalahkanku. Lebih banyak persiapan mempercepat kecepatan pekerjaan, saya masih harus lebih mengandalkan kekuatan Anda." Si Lei dengan belak-belakan mengangguk, "Tentu saja." Dia menghentakkan kakinya dan menyerang langsung ke langit. Tuan Bintang Wan Xiang mengikuti dari belakang. Kedua makhluk abadi itu bergerak menuju Aula Bintang ke-8 di langit bersama-sama. Pada saat yang sama, Fang Yuan dan Hei Loulan juga melompat keluar dari sumur. "Ini adalah Aula Bintang lain," kata Fang Yuan sambil mengamati sekelilingnya. Hei Loulan mengangguk, "Kami menggunakan banyak metode untuk menguji dan kami tidak salah, 6 sumur ini adalah lorong." Keduanya menatap ke belakang mereka. Pusat Aula Bintang ini juga memiliki 6 sumur. Tapi warnanya sedikit berbeda dari Aula Bintang sebelumnya. Di Aula Bintang sebelumnya, 6 perairan sumur berwarna merah, coklat, kuning, biru, ungu dan putih. Namun, 6 air sumur di sini memancarkan warna merah, coklat, kuning, biru, hijau dan putih. Ungu hilang dan hijau ditambahkan. Hei Loulan dan Fang Yuan saling memandang. Keduanya pintar dan cerdik, dan mereka berdua memperoleh pemahaman. "Apa pendapatmu tentang itu?" Hei Loulan bertanya. Fang Yuan menyeringai, menunjukkan gigi taringnya yang tajam dan bergerigi saat dia menjawab dengan suara seraknya, "Jika saya tidak salah, surga Gua Starry Sky ini memiliki medan khusus, ada total 7 ruang. Ketujuh ruang ini terisolasi dan independen satu sama lain, orang luar hanya dapat masuk atau keluar melalui 6 sumur di Aula Bintang." Hei Loulan mengangguk dan mengambil cacing gu dari tanah, "Ini adalah gu fana yang kamu lemparkan sebelumnya ke dalam air sumur ungu, itu adalah bukti terbaik. Jika spekulasi saya benar, ada juga bentuk bukti lain, yaitu langit. Ketika kita keluar dari Aula Bintang ini, langit ruang ini juga harus memiliki 6 bayangan bundar bintang. Perbedaannya adalah bahwa alih-alih bayangan bintang ungu, harus ada bayangan bintang hijau." Fang Yuan setuju dengan spekulasi Hei Loulan. Surga gua normal dan tanah yang diberkati akan memiliki ruang terintegrasi. Tapi Starry Sky Grotto Heaven itu istimewa, sebenarnya dibagi menjadi 7 ruang, dan setiap ruang memiliki langit, bumi, dan ekologi yang independen.
Di kehidupan sebelumnya, apa yang dijelajahi Fang Yuan hanyalah dunia fragmen Starry Sky Grotto Heaven, dan dia tidak tahu tentang lapisan misteri ini. Dia dan Hei Loulan selesai berdiskusi dan mereka berjalan keluar dari pintu aula, menatap ke langit. Mereka melihat 6 bayangan bintang bundar seperti 6 bulan purnama melayang di udara. Hei Loulan bertepuk tangan dan tersenyum cerah, seperti yang saya duga. Tunggu, seseorang ada di sini. Pupil Fang Yuan menyusut saat dia melihat benda-benda bergerak di kejauhan dan kebetulan melihat Si Lei dan Star-Lord Wan Xiang terbang dengan cepat. Mengikuti arah yang mereka tuju, Fang Yuan menemukan aula bintang ke-8. Aula bintang ini tampaknya memiliki standar yang lebih tinggi, melayang di udara dan didambakan oleh orang lain, kemungkinan besar itu adalah titik kontrol pusat Starry Sky Grotto Heaven. Hei Loulan menebak, tatapannya tertuju pada aula bintang ke-8. Sebenarnya ada orang lain yang selangkah lebih maju dari kita. Fang Yuan bergumam. Dia terkejut secara internal, menurut perkiraan sebelumnya, Starry Sky Grotto Heaven adalah tempat tanpa siapapun kecuali roh surgawi yang ada di dalamnya. Jika bukan karena ini, surga gua Starry Sky seharusnya tidak jatuh di kehidupan sebelumnya. Namun, situasi saat ini adalah dia tidak melihat tanda-tanda roh surgawi dan malah melihat 2 Gu Immortal. Adapun penampilan dan identitas Gu Immortals, jarak di antara mereka sangat jauh sehingga Fang Yuan dan Hei Loulan tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, keduanya merasa bahwa tidak satu pun dari 2 Gu Immortal ini adalah pemilik surga gua ini. Jika salah satu dari mereka adalah pemilik surga gua ini, mereka pasti sudah merasakan Hei Loulan dan Fang Yuan, dan akan bertindak sekarang. Apa yang aneh tentang itu? Kamu bisa mendapatkan intelijen rahasia tentang Starry Sky Grotto Heaven dari beberapa sumber, apakah itu berarti Gu Immortal lainnya tidak bisa? Hei Loulan dapat menerima fakta ini jauh lebih mudah daripada Fang Yuan. Fang Yuan tertawa pahit di dalam hatinya. Dia telah menyembunyikan dari Hei Loulan bahwa apa yang disebut sumber informasi, pada kenyataannya, adalah dirinya sendiri. Namun, tampaknya kebenaran dan prasangkanya sangat berbeda. Kemungkinan penyebab pertama untuk situasi ini adalah kelahiran kembali Fang Yuan yang terus-menerus memengaruhi berbagai peristiwa di dunia, menyebabkan efek kupu-kupu. Alasan kedua yang mungkin adalah ada banyak detail di balik layar mengenai jatuhnya Starry Sky Grotto Heaven di kehidupan sebelumnya, hanya saja dia tidak tahu tentang mereka dan sekarang dalam kehidupan ini, dia menemukan salah satu cerita di dalam. Pikiran Fang Yuan surut dan mengalir, condong ke penyebab kedua. Pada saat ini, suara pertempuran datang dari aula bintang ke-8. Sepertinya kedua Gu Immortal ini memiliki status yang mirip dengan kita, mereka juga orang luar. Tapi, mereka selangkah lebih maju dari kami. Tatapan Hei Loulan berkedip. Fang Yuan tidak menjawab, dia hanya mencibir, tawanya dingin. Hei Loulan juga menyeringai diam-diam. Keduanya adalah karakter yang tangguh dan juga perencana. Saat ini, musuh berada di tempat terbuka saat mereka berada dalam kegelapan dan keduanya merasa memiliki keuntungan besar, mereka bahkan bisa dikatakan sebagai Oriole dalam pepatah, belalang menguntit jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Segera, Fang Yuan dan Hei Loulan mengaktifkan sejumlah besar Gu Fana untuk menyembunyikan tubuh mereka dan menahan aura mereka, serta menggunakan berbagai macam metode investigasi untuk mengintai. Keduanya diam-diam menutup pintu aula bintang, menyingkirkan semua jejak mereka dan perlahan bergerak keluar. Setelah beberapa saat, Fang Yuan yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti dan memperingatkan Hei Loulan, pelan-pelan, ada Gu investigasi peringkat 5 di depan. Hei Loulan dengan hati-hati menyelidiki, dan melihat cacing Gu kecil seperti mata diam-diam melayang di udara. Matanya perlahan bergerak, terus-menerus mengamati sekelilingnya. Keduanya tidak terkejut. Hanya dengan satu pandangan, orang bisa melihat cacing Gu ini bukan Gu liar dan jelas ditinggalkan oleh 2 Gu Immortal dari sebelumnya. Ini diharapkan. Sebelumnya, ketika Fang Yuan dan Hei Loulan telah menjelajahi ruang yang berkaitan dengan bayangan bintang hijau, mereka juga meninggalkan Gu investigasi serupa untuk mengawasi jalan mereka. Setelah menjadi Gu abadi, seseorang tidak lagi kekurangan Gu Fana. Gu Fana ini dapat membiarkan Gu Immortal terus-menerus memindai lingkungan mereka, menandai area tersebut, memperingatkan mereka dan banyak kegunaan lainnya. Hei Loulan masih muda, dia baru saja maju menjadi Gu Immortal, sehingga tidak dapat mengenali detail Gu ini,
memberikan saran kehati-hatian, ayo memutar. Fang Yuan tersenyum, tidak perlu. Gu ini adalah Gu mata palsu Starsin, ia memiliki kemampuan penginderaan jarak jauh, Gu Immortals dapat mengamati situasi lingkungan sekitar melaluinya. Cakupannya 5 li, tidak dapat mendeteksi siluman, dan tidak hanya menggunakan Gu ini terus-menerus mengkonsumsi esensi purba, tetapi juga membebani jiwa. Kita dapat menggunakan metode untuk menjadi tidak terlihat dan dengan berani melewatinya. Pada saat yang sama, Fang Yuan menambahkan dalam benaknya, cacing Gu ini sering digunakan bersama dengan penglihatan sejati Gu yang kemudian dapat mendeteksi siluman dan tembus pandang. Tapi itulah situasi selama Perang Kacau 5 wilayah, penglihatan sebenarnya Gu masih dipegang oleh beberapa sekte kecil saat ini dan belum disebarkan secara sembarangan. Hei Loulan melirik Fang Yuan, masih tidak merasa lega, apakah kamu yakin kamu tidak salah? Gu Immortals meneliti Gu baru sepanjang waktu, mungkin cacing Gu ini adalah Gu yang baru diteliti yang dapat melihat melalui tembus pandang. Fang Yuan mencibir, menurutmu aku hanya melihatnya dengan mataku dan tidak menggunakan cacing Gu lainnya untuk memeriksanya. Jangan khawatir, 8 atau 9 dari 10 Gu Immortal adalah master terbang, tetapi memiliki bahkan 2 hingga 3 master jalur penyempurnaan dari 10 akan cukup bagus. Jalur penyempurnaan jauh lebih sulit untuk dimajukan dibandingkan dengan jalur lain. Fang Yuan berbicara dengan begitu pasti sehingga Hei Loulan memilih untuk mempercayainya. Keduanya menyembunyikan tubuh mereka dan dengan angkuh masuk ke jangkauan mata palsu Gu yang bersinar bintang, dan mereka memang tidak menarik perhatian Gu Immortal. Sepanjang jalan, keduanya menemukan jenis Gu investigasi yang serupa seperti Gu mata palsu Starsin. Beberapa cacing Gu ini terkubur di tanah, beberapa menyamar sebagai daun pohon, dan beberapa tersembunyi di sungai, hanyut bersama air. Fang Yuan menggunakan metodenya satu persatu, terkadang tembus pandang, terkadang cacing Gu yang diarahkan untuk melawan mereka, atau terowongan di bawah tanah atau berenang di air, semua jenis metode untuk menyelinap melewati cacing Gu investigatif ini. Keduanya ingin bergerak sampai mereka berada di bawah Aula Bintang ke-8, dan jalan terpendek adalah garis lurus ke Aula Bintang ke-8. Jika mereka mendapat kesempatan, mereka juga dapat dengan cepat bereaksi dan menggunakan waktu tersingkat untuk menyerang ke Aula Bintang ke-8, dan ikan mendapat manfaat dari situasi yang berantakan. Namun, saat mereka berjalan melalui garis lurus ini, bau berdarah menyerang hidung mereka dari depan. Fang Yuan dan Hei Loulan saling melirik, yang terakhir mengungkapkan ekspresi ragu saat dia menggunakan indera ilahinya untuk mengirimkan, aneh, baik jumlah Gu investigatif di jalur ini maupun tipe mereka semakin meningkat. Mari kita lihat, Fang Yuan menjawab. Keduanya dengan hati-hati menghindari atau menipu cacing Gu yang menyelidiki, dan menemukan jejak pertempuran lebih lanjut. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mencapai area di mana ada bau darah yang paling menyengat. Mereka melihat mayat macan tutul hitam tergeletak di tumpukan batu yang hancur dan tidak teratur. Macan tutul hitam itu sebesar gajah. Bulunya mengkilap dan berkilau, penuh pesona liar. Aura yang tersisa menunjukkan identitas macan tutul hitam, binatang sunyi asli. Binatang sunyi ini adalah macan tutul bayangan yang menghilang. Fang Yuan berkata dengan suara rendah. Apakah seseorang membunuh macan tutul bayangan yang menghilang ini namun meninggalkan mayatnya di sini? Hei Loulan mengungkapkan jejak keraguan. Fang Yuan berjongkok di dekat tanah, dan menggunakan tangannya untuk merasakan selokan di samping kakinya. Dia kemudian mengeluarkan cacing Gu jalur waktu dan dengan hati-hati mengaktifkannya. Cacing Gu ini memiliki penampilan bola kristal, dan merupakan Gu peringkat 5 yang sangat langka. Namanya adalah Gu mundur, Gu investigatif di bawah jalur waktu, yang dapat mundur ke peristiwa masa lalu dalam kisaran tertentu. Backtrack Gu diaktifkan, itu menampilkan adegan pertempuran yang buram dan bisu. Dalam adegan itu, dua sosok raksasa sedang dalam pertempuran sengit sementara sosok kecil berdiri jauh ke samping. Backtrack Gu hanyalah Gu Fana peringkat 5, dan apakah itu si Lei, macan tutul bayangan yang menghilang atau Star Lord Wan Xiang? Mereka semua peringkat 6 atau lebih tinggi, tubuh abadi dan tubuh binatang buas yang sunyi memiliki tanda Dao, sehingga kemampuan investigasi mundur Gu sangat terkendali. Hei Loulan mendekat dan menyaksikan pertempuran. Adegan pertempuran bisu sangat kabur.
Tapi mereka secara kasar bisa menebak bahwa salah satu dari mereka adalah macan tutul bayangan yang menghilang dari perkiraan bangunan. Dan orang yang bertarung dengan macan tutul bayangan yang menghilang tampaknya bukan manusia tetapi binatang terpencil harimau. Yang berdiri jauh memiliki bentuk manusia dan bisa menjadi Gu immortal. Tapi penampilan mereka kabur dan mereka tidak bisa memastikan. Tidak hanya itu, adegan pertempuran putus sebentar-sebentar dan tidak koheren. Fang Yuan dan Hei Loulan mengamati pertempuran dengan seluruh perhatian mereka. Untuk sesaat, selain sedikit angin sepoi-sepoi di pegunungan, tidak ada suara lain. Setelah selusin napas waktu, asap terik mulai meringkuk dari jalur belakang Gu dan adegan pertempuran tiba-tiba menghilang. Gu Backtrack telah mati sebagai akibat dari menciptakan kembali citra pertempuran tingkat Gu Immortal secara paksa. Fang Yuan merasakan sedikit sakit hati, dan mengembalikan mayat Gu Backtrack yang hangus ke dalam lubang abadinya untuk menghilangkan jejak. Dia telah mengumpulkan Gu mundur ini dari surga kuning harta karun baru-baru ini tetapi bahkan kemudian, dia hanya memiliki total 50 hingga 60. Ini masih terjadi ketika 5 wilayah berada di masa damai, selama perang kacau di daerah, Gu mundur akan banyak digunakan dan sangat sulit didapat. Itu akan menjadi kasus di mana seseorang harus memproduksinya untuk digunakan sendiri, surga kuning harta karun tidak akan dijual. Hei Loulan sangat tertarik, cacing Gu ini cukup cerdik, siapa namanya, apakah kamu membelinya di surga kuning harta karun? Varietas cacing Gu yang ada seluas lautan. Selain itu, Hei Loulan mengolah jalur kekuatan, bukan jalur waktu, dan pemahamannya tentang jalur lain hanya pada dasarnya, terbatas pada cacing Gu yang biasa digunakan. Cacing Gu seperti mundur Gu diklasifikasikan sebagai Gu langka dari jalur lain, itu normal baginya untuk tidak mengetahuinya. Fang Yuan tidak menjawab, sebaliknya dia mengeluarkan Gu lain. Dia telah menyempurnakan Gu ini sendiri berdasarkan ingatannya. Menurut jalannya sejarah, Gu ini seharusnya baru muncul 300 tahun kemudian, namanya adalah jejak benang Gu. Penampilannya cukup istimewa, menyerupai cambuk kuda kecil yang dimainkan oleh anak-anak dari Northern Plains sebagai mainan. Fang Yuan menggunakan cakar zombinya yang besar dan mengerikan untuk meraihnya, membuat ukurannya yang kecil semakin jelas. Fang Yuan meraih gagang cambuk kuda dan dengan lembut mencambuk udara di depannya. Retak, udara kosong tiba-tiba menunjukkan jejak bekas. Apa ini? Hei Loulan menatap tanda-tanda itu tanpa berkedip. Retak-retak. Fang Yuan mencambuk-cambuk kuda seperti jejak benang Gu berulang kali, bekas di udara terus meningkat. Hei Loulan menyaksikan seluruh proses dan segera dapat merasakan bahwa ruang yang dicambuk Fang Yuan adalah area di mana pertarungan di adegan pertempuran terjadi, dan juga area di mana Gu Immortal yang buram itu berdiri. Saat berbagai pikiran melintas, pupil Hei Loulan sedikit membesar, berseru, mungkinkah tanda-tanda ini adalah tanda Dao? Fang Yuan tersenyum puas saat ini, benar, itu adalah tanda Dao. Apakah itu Gu Immortals atau binatang buas yang sunyi, mereka dipenuhi dengan tanda Dao, dan area manapun yang mereka singgah akan meninggalkan bekas Dao untuk waktu yang singkat. Hanya saja tanda Dao ini sangat lemah, bahkan Gu Immortal yang memperhatikan dengan cermat tidak akan dapat merasakannya, yaitu, kecuali mereka menggunakan jejak benang Gu yang saya teliti ini. Dari mengamati tanda Dao ini, saya dapat menyimpulkan beberapa informasi tentangnya. Fang Yuan sekali lagi dengan berani mengambil ciptaan orang lain dari kehidupan sebelumnya sebagai miliknya. Jejak benang Gu. Hei Loulan bergumam, tatapannya ke arah Fang Yuan telah sedikit berubah. Fang Yuan menunjuk ke arah area tempat Tuan Bintang Wan Xiang berdiri sebelumnya, lihat, tanda Dao telah bermanifestasi dan membentuk-bentuk manusia. Warnanya biru-biru, yang berarti jalur bintang Gu Immortal telah mengamati pertempuran. Sebagian besar tanda Dao telah tinggal di sana dan meskipun ada beberapa tanda Dao di sekitarnya, sebagian besar tertutup rapat di sekitar bagian yang lebih besar, ini berarti bahwa jalur bintang Gu Immortal hanya mengamati dari samping selama seluruh pertempuran. Dan melihat konsentrasi tanda Dao, sepertinya Gu Immortal peringkat 6. Hei Loulan melihat ke arah Fang Yuan dan mendengarkannya, memperhatikan sepenuhnya. Fang Yuan kemudian menunjuk ke area di mana macan tutul bayangan yang menghilang mati, ada sisa tanda Dao warna hitam untuk jalur gelap dan warna merah untuk jalur api.
Dia melanjutkan, tanda dao jalan gelap jelas milik macan tutul bayangan yang menghilang sementara tanda dao berwarna merah milik keberadaan yang membunuh macan tutul bayangan yang menghilang. Adapun identitas mereka, apakah mereka manusia atau binatang, itu masih belum pasti. Lihatlah betapa terkonsentrasinya tanda-tanda dao ini dan bagaimana mereka saling terkait satu sama lain, ini menunjukkan bahwa pertempuran itu sangat intens. Tanda dao jalur gelap jarang sedangkan tanda dao berwarna merah agak padat, kita dapat menyimpulkan bahwa keberadaan yang membunuh macan tutul bayangan yang menghilang juga setidaknya dari alam peringkat 6. Mulut Hei Loulan sedikit melebar saat dia mendengarkan Fang Yuan. Tatapannya ke arah jejak benang gu di tangan Fang Yuan menjadi sedikit terbakar. Jejak benang gu ini hanyalah gu fana peringkat 5, tetapi sangat berguna. Hanya dengan gu ini, orang dapat menyimpulkan begitu banyak informasi yang berguna. Kuncinya adalah pemikiran yang terlibat dalam penyempurnaannya sangat istimewa, dan bahkan bisa dikatakan telah membuka jalan baru yang tidak terduga yang melewati logika umum. Hei Loulan mungkin baru saja maju menjadi gu immortal, tetapi dia memahami pentingnya informasi dan mulai memberikan lebih banyak arti pada penemuan Fang Yuan, jejak benang gu. Seandainya Si Lei dan Star Lord Wan Xiang ada di sini, mereka mungkin akan basah kuyup oleh keringat dingin. Mereka telah menggunakan metode investigasi arus utama dan metode kontra-investigasi, tetapi jejak benang gu kebetulan menembus celah di dalamnya. Metode Fang Yuan adalah dari masa perang kacau di 5 wilayah, terwujudnya kecerdasan dari seluruh 5 wilayah, sepertinya mereka lebih dari setengah era di depan gu immortal saat ini, tentu saja mereka memiliki keunggulan yang sangat besar. Retak-retak. Fang Yuan mencambuk-cambuk kuda beberapa kali, lebih banyak tanda dao muncul tetapi juga lebih banyak lagi yang menghilang. Tanda dao ini sangat lemah dan dikumpulkan bersama dengan jejak benang gu, sehingga sangat memperpendek umur mereka yang sudah terbatas. Tanda dao saling terjerat, semakin tidak teratur. Fang Yuan akhirnya berhenti mencambuk-cambuk kuda dan menghela nafas, ini kurang lebih kemampuan jejak benang ini gu, manifestasi tanda dao hanya berlangsung untuk jangka waktu tertentu dan mengharuskan pengamat untuk memiliki banyak pengalaman. Selain itu, mengaktifkan Immortal Gu juga meninggalkan tanda dao yang merespons. Dalam pertempuran yang intens, banyak kemampuan dan metode digunakan, menyebabkan tanda dao terjerat dan menjadi sangat kacau tanpa cara untuk menyimpulkan apapun. Namun, untungnya, hanya sedikit metode yang digunakan dalam pertempuran ini, jadi kami dapat memahami situasinya secara kasar. Kelopak mata Hei Loulan bergerak-gerak. Menyimpulkan begitu banyak informasi yang berguna hanya dengan gu fana peringkat 5 dan masih belum puas. Tatapannya dengan kuat terkunci pada jejak benang gu sampai Fang Yuan menyimpannya kembali di lubang abadinya. Dia dengan tajam menemukan bahwa jejak benang yang sebelumnya utuh tubuh seperti cambuk gu sekarang penuh dengan retakan sekarang. Jelas, ada harga yang harus dibayar untuk mewujudkan tanda dao. Hei Loulan dalam hati memperkirakan, jejak benang gu ini dapat digunakan minimal 2 kali lagi. Segera, evaluasinya terhadap jejak benang gu meningkat ke tingkat lain. Itu bisa digunakan untuk total 3 kali. Cacing gu peringkat 5 saja dapat digunakan 3 kali untuk menyelidiki keberadaan tingkat-tingkat 6 dan mendapatkan begitu banyak informasi. Saat Hei Loulan tidak mampu bertahan dan hendak bertanya apakah Fang Yuan menjual jejak benang gu, Fang Yuan mengeluarkan cacing gu investigasi lainnya. Ini hanya cacing gu jalur Qi yang digunakan Fang Yuan untuk menggambar aroma di sekitarnya. Selanjutnya, Fang Yuan menyimpan cacing gu jalur Qi ini dan mengeluarkan cacing gu lainnya. Dia bergerak kemana-mana di sekitar medan perang dan mengaktifkan cacing gu dari waktu ke waktu. Hei Loulan hanya bisa mengenali sebagian kecil dari cacing gu ini, tetapi itu juga tidak sejauh dia yakin. Bagian yang lebih besar yang tersisa, Hei Loulan sama sekali tidak tahu, tidak dapat mengenali salah satu dari mereka. Dia tanpa sadar mengerutkan bibirnya, saat dia untuk pertama kalinya merasa bahwa Fang Yuan memiliki kedalaman yang tak terduga. Selama perjalanan di dataran utara, dia hanya merasa bahwa Fang Yuan berpengalaman dan cerdik, dan musuh utama. Saat bekerja sama dengan Fang Yuan, dia tidak punya pilihan selain melakukannya, dan sangat sadar bahwa itu meminta bantuan dari harimau. Dia mendapat bantuan Fang Yuan untuk melewati kesengsaraannya dan menjadi gu immortal, dia pikir dia bisa menekan Fang Yuan sedikit pun.
Tapi segera, Fang Yuan menggunakannya dan Peri Lisan untuk menakut-nakuti bahkan Gu Immortal Sek. Semuanya dimenangkan sebelum terlibat dalam pertempuran, yang tidak memberi kesempatan bagi Hei Loulan untuk bergerak. Karena tidak ada kerugian dalam pertempuran, Fang Yuan tidak perlu membayar kompensasi 2 kali lipat, itu mirip dengan dia mendapatkan tujuannya tanpa kehilangan apapun. Sebaliknya, untuk membujuk Fang Yuan untuk berusaha, Hei Loulan harus memberikan infus makna sejati yang berharga dari Yang Mulia Iblis Buas Sembrono kepadanya. Fang Yuan juga benar-benar kejam, dia menelannya utuh tanpa meninggalkan apapun untuk Hei Loulan. Kemudian, Fang Yuan memulai bisnis Gunyali dan berinisiatif untuk berbagi keuntungan dengan Hei Loulan dan Peri Lisan. Meskipun dia membutuhkan kekuatan Hei Loulan Ki Immortal Gu dalam prosesnya, Hei Loulan tidak merasa nyaman sepanjang waktu, sepertinya dia sedang dikendalikan. Sekarang, Hei Loulan merasakan menggigil di hatinya saat dia melihat Fang Yuan menggunakan metode ini. Metode kecil ini semuanya menggunakan Gu Fana dan tampaknya biasa-biasa saja, tetapi Hei Loulan adalah orang yang cerdas, bagaimana mungkin dia tidak memahami makna mendalam yang diwakili oleh metode kecil ini. Setelah Hei Loulan naik ke abadi, dia diajari oleh Peri Lisan, dibimbing selangkah demi selangkah, dia diinstruksikan di hampir semua aspek. Jadi, dalam hal metode investigasi, Hei Loulan tidak kalah dengan Gu Immortal biasa. Tapi fondasi Fang Yuan begitu dalam, dia jelas bermil-mil di depan kebanyakan Gu Immortal sekarang. Meskipun saya memiliki beberapa Gu abadi, bisakah saya menjadi seperti Fang Yuan dan membuat Gu baru secara mandiri, untuk memodifikasi dan menyempurnakan gerakan pembunuh saya sendiri? Hei Loulan menggelengkan kepalanya secara internal. Gerakan pembunuh jalur kekuatannya diberikan kepadanya oleh ibunya. Untuk menyempurnakan Gu baru, seseorang harus membuat resep Gu baru. Proses ini tidak hanya membutuhkan sumber daya dan fondasi yang cukup di jalan itu, seseorang juga membutuhkan inspirasi dan keberuntungan. Hei Loulan memang seorang Gu Immortal, tetapi dia terlalu muda, dia bukan master jalur penyempurnaan, dan bahkan tidak terampil dalam jalur penyempurnaan. Fondasi hanya dapat dicapai setelah periode percobaan dan kesalahan yang panjang, mengeksplorasi dan mengumpulkan pengalaman secara perlahan. Pada titik ini, Fang Yuan berjalan kembali, dia bersenandung, menyimpulkan semua petunjuk, saya sebagian besar sudah tahu identitas pihak lain. Aduh. Salah satunya adalah jalur bintang 6 peringkat Gu Immortal, dia belum bergerak dan lebih misterius. Yang lainnya adalah jalur bumi Gu Immortal yang mengolah jalur transformasi juga, dia memiliki aura yang kuat dan menggunakan cacing Gu, saya menangkap jejak suaranya, ini kemungkinan si Lei dari Sekte Abadi Pertempuran di Benua Tengah. Kata Fang Yuan, Raja Kera Abadi itu. Hei Loulan dan Fang Yuan telah membagikan sebagian besar informasi mereka, dia secara alami tahu siapa si Lei. Dia mulai mengerutkan kening, menganggapnya sedikit merepotkan. Si Lei adalah Gu Immortal peringkat 7, dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Meskipun Hei Loulan memiliki beberapa jalur kekuatan Immortal Gu, si Lei memiliki jalur bumi Immortal Gu dan bahkan telah menciptakan gerakan pembunuh abadi uniknya sendiri sejak lama. Selain itu, dia bahkan mengolah jalur transformasi, bakat pertempurannya sangat langka. Hei Loulan memiliki kekuatan diri Gu abadi, menggunakannya untuk mengaktifkan mantan gerakan pembunuh fananya, membentuk hantu jalur kekuatan raksasa, yang hampir tidak bisa dianggap sebagai gerakan pembunuh abadi. Sampai saat ini, Hei Loulan telah berusaha untuk meningkatkan dan memodifikasinya, tetapi kemajuannya lambat. Fang Yuan, jika kamu menggunakan segudang gerakan pembunuh diri, dan bekerja sama denganku, kita mungkin bisa melawan Raja Kera Abadi. Tapi dalam hal ini, kita tidak akan bisa berurusan dengan jalur bintang misterius Gu Immortal. Hei Loulan bergumam. Fang Yuan tertawa pahit, aku belum memberitahumu, tetapi karena inti Immortal Gu kelaparan, segudang diri tidak dapat digunakan lagi. Yang bisa saya gunakan hanyalah gerakan pembunuh fana. Hei Loulan memandang Fang Yuan dalam-dalam, menyipitkan mata, dengan kata lain, kita harus menghindari perkelahian dengan pihak lain secara langsung. Mengaum, tinggi di udara, terdengar suara geraman yang keras. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat, pasti akan ada cedera ketika dua belah pihak bertarung, kita harus mengikuti arus dan mengamati situasinya sekarang.
Meskipun kekuatan pertempuran kita lebih rendah dari mereka, jika kita menemukan kesempatan, belum tentu kita tidak bisa membunuh mereka. Dalam kasus terburuk, saya masih memiliki perjalanan abadi tetap, kita pasti bisa menahannya sementara kita menemukan waktu untuk mengaktifkan perjalanan abadi tetap. Hei Loulan mengangguk setuju, kata-kata Fang Yuan sangat mirip dengan pikirannya sendiri. Keduanya memutuskan untuk melahap jarahan di depan mereka terlebih dahulu. Mayat macan tutul bayangan yang menghilang cukup beruntung. Meskipun ada sejumlah besar gu investigatif di sekitar, mereka tidak bisa menghentikan iblis tua Fang Yuan. Fang Yuan memiliki metode yang lebih maju setengah era, dia bergerak, menyegel atau menipu gu investigatif. Sesaat kemudian, mereka mendapatkan mayat macan tutul bayangan yang menghilang tanpa memperingatkan penguasa bintang Wan Xiang. Bulu macan tutul bayangan yang menghilang ini dapat digunakan untuk membuat banyak gu bertahan. Tulangnya dapat dibuat menjadi lampiran bayangan gu, penelusuran bayangan gu dan lainnya. Matanya adalah bahan tingkat atas untuk membuat penglihatan gelap gu dan kabut gelap gu. Sangat disayangkan darahnya telah hilang sepenuhnya. Jika tidak, itu akan lebih berharga. Hei Loulan menempatkan mayat macan tutul bayangan yang menghilang ke dalam lubang abadinya, matanya bersinar dengan cahaya yang menggembirakan. Pihak lain sepertinya sengaja membiarkannya berdarah, sepertinya aula bintang di udara benar-benar tempat yang penting. Mereka bahkan mengabaikan mayat binatang buas yang sunyi untuk saat ini. Fang Yuan menunjukkan ekspresi tertarik saat dia merenung. Bukaan abadinya dipenuhi dengan energi kematian. Itu tidak baik untuk menjaga mayat tetap segar, jadi dia menempatkan macan tutul bayangan yang menghilang di tangan Hei Loulan. Keduanya adalah orang yang tak kenal takut dan tidak bermoral. Bahkan jika pihak lain kuat, mereka berani terus berkomplot melawan mereka. Selanjutnya, mereka mengikuti rencana awal mereka dan diam-diam maju, mencoba mendekati aula bintang ke-8 di udara. Namun di sepanjang jalan, mereka dengan cepat membuat penemuan baru. Jumlah gu investigasi di depan telah meningkat, apakah itu berarti? Tatapan Hei Loulan bersinar dengan antisipasi. Setelah beberapa saat, keduanya menghindari semua gu investigasi, melewati punggung gunung dan masuk ke lembah. Di lembah, ada mayat binatang buas yang sunyi, menyerupai bukit kecil. Itu seperti seekor anak kuda, ia memiliki tubuh besar dan merah cerah dengan kaki tebal, gelap seperti baja, tubuhnya kuat, berotot dan besar. Surai dan ekornya cerah dan berwarna keemasan. Darah menetes dari lubang di sekujur tubuhnya. Darah membara panas, dan panas menyebar ke pepohonan dan tanaman di sekitarnya, menyebabkan mereka layu. Fang Yuan dan Hei Loulan berangsur-angsur semakin dekat, merasakan panas yang seperti hari musim panas yang sangat panas. Ini adalah binatang buas yang terpencil yang menyala-nyala kuda jantan ilahi. Ia memiliki banyak guliar jalur api di atasnya dan bisa berjalan di atas api. Darahnya sangat panas dan merupakan bahan tingkat atas dalam memurnikan cacing gu jalur api, sangat langka bahkan di surga kuning harta karun. Hati Hei Loulan berdarah saat dia melihat darah kuda yang mengalir keluar. Keduanya bekerja sebentar, mendapatkan kuda jantan ilahi yang menyala-nyala, sementara Star-Lord Wan Xiang masih sama sekali tidak tahu. Setelah meninggalkan lembah ini, keduanya bergerak diam-diam, tetapi Fang Yuan memperlambat langkahnya. Tujuan kita ada di depan. Tapi ke kiri, ada sejumlah besar gu investigasi, haruskah kita melihatnya? Fang Yuan memandang Hei Loulan, mengirimkan. Tentu saja, jawaban Hei Loulan sangat singkat. Keduanya datang ke area yang dipenuhi dengan gu investigatif, mereka menemukan mayat binatang buas yang sunyi seperti yang diharapkan. Ini adalah singa giok kuning. Tubuhnya seperti gajah, tergeletak di tanah dengan mata sebagian besar tertutup, hanya dibuka oleh celah. Sejumlah besar darah kuning mengalir di sepanjang luka di perutnya, mengalir keluar. Fang Yuan dan Hei Loulan diam-diam bergerak mendekat, tetapi tubuh singa giok kuning ini bergetar, ia mencoba membuka matanya saat mulutnya yang berdarah terbuka sedikit, mengeluarkan geraman yang hampir tidak terlihat, seolah-olah ingin terus bertarung. Singa giok kuning ini benar-benar memiliki sifat pemberani. Untuk dapat menyakiti singa giok kuning sejauh ini, kekuatan pertempuran jalur transformasi Silei ini lebih besar dari yang saya kira. Hei Loulan memuji. Fang Yuan sangat gembira. Dia dengan cepat bergerak, setelah menipu banyak metode investigasi di sekitarnya, dia mencuri singa giok kuning.
Dia menepuk dengan tangannya, saat sejumlah besar gu penyembuhan terbang keluar dari lubangnya, mendarat di singa giok kuning, dengan cepat menstabilkan lukanya dan membuatnya tetap hidup. Kamu berniat menyelamatkannya. Hei Loulan sedikit terkejut. Fang Yuan mengangguk, menyelamatkannya 100 kali lebih mudah daripada menangkap binatang sunyi lainnya hidup-hidup, mengapa kita tidak? Kamu bisa menyimpan binatang sunyi ini di lubang abadimu untuk saat ini, berhati-hatilah dan tetap aman, ini akan menjadi bagian dari bagianku. Dengan cara ini, selama semuanya berjalan dengan baik, misi yang disepakati Fang Yuan dengan roh tanah Langya akan selesai. Hei Loulan menempatkan singa giok kuning ke dalam lubang abadinya, tatapannya bersinar saat dia sepertinya telah mengambil keputusan, berkata, 3 binatang sunyi yang kami temui darahnya terkuras karena suatu alasan. Kemungkinan besar, kelompok Silei sedang mencoba menyelesaikan beberapa prosedur. Mungkin inilah alasan mengapa aula bintang di langit muncul. Lagi pula, ketika kami pertama kali muncul di tempat ini, langit masih kosong. Menurut Anda, berapa banyak mayat binatang buas yang terpencil yang ada di sekitar sini sekarang? Fang Yuan tertawa mendengar ini, bahkan jika Anda tidak menyebutkan ini, saya akan membicarakannya. Memang, melihat situasi ini, pasti ada banyak mayat binatang buas yang sunyi di sekitar. Satu mayat binatang buas yang sunyi dapat dijual seharga sekitar 40 batu esensi abadi secara optimal. Ini benar-benar keuntungan yang mudah bagi kita untuk mengambil mayat binatang buas yang sunyi ini. Manfaatnya sangat besar, namun kami tidak membayar biaya. Seekor burung di tangan bernilai 2 di semak-semak, terlebih lagi, kita mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Kita harus mengamankan keuntungan ini terlebih dahulu, itu adalah langkah teraman. Keduanya memiliki plot yang sama dalam pikiran, mereka mengubah taktik mereka dan mulai menjelajahi mayat binatang buas yang sunyi. Mereka tidak dapat menggunakan gu investigasi secara terbuka, tetapi petunjuknya sangat jelas. Rencana awal Star-Lord Wan Xiang adalah menjaga mayat binatang buas yang sunyi ini terlebih dahulu, dan menghadapinya setelah menjatuhkan aula bintang ke-8. Aura binatang buas yang sunyi ini masih ada, dengan itu untuk menimbulkan ketakutan, dia tidak takut dengan binatang buas yang melahap mereka. Silei bertugas bertarung, sementara Star-Lord Wan Xiang bertugas menyiapkan cacing gu investigasi. Secara alami, dia akan menempatkan gu yang lebih investigatif di sekitar mayat binatang buas yang sunyi. Tapi dia tidak akan pernah menebak bahwa menyatukan semua gu investigasi ini adalah petunjuk terbesar tersendiri. Mereka adalah panduan bagi Fang Yuan dan Hei Loulan untuk menemukan mayat. Ini yak kastanyai, dagingnya rasanya seperti kastanyai, bisa dimakan mentah. Ini memiliki sifat yang lembut dan merupakan binatang sunyi yang agak tidak biasa. Mari kita simpan. Hei Loulan tertawa bahagia. Oh, ada terenggiling emas. Sangat disayangkan baju besinya compang camping, jika tidak, itu bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Fang Yuan berkata dengan sedikit kecewa. Beruang terbang, ada mayat beruang terbang. Hebat, luar biasa, saya ingin mayat ini. Hei Loulan sangat gembira. Kelelawar iblis bintang. Saya tahu rawa beracun busuk ini sangat akrab. Sangat disayangkan bahwa sayap kelelawar dalam kondisi buruk, itu akan sangat mempengaruhi kecepatan gerakan saya jika saya memindahkannya seperti ini. Saya ingin tahu apakah saya bisa memperbaikinya terlebih dahulu. Fang Yuan juga mencuri mayat kelelawar iblis bintang. Dia merasa menyesal, tetapi dia dengan cepat mengatasinya. Lagi pula, dia tidak melawan kelelawar itu sendiri, mengapa Silei peduli dengan rencananya. Mendapatkan mayat tanpa biaya apapun, ini sudah merupakan keuntungan besar. Dia sudah lama tidak merasakan keberuntungan seperti itu. Keduanya memperoleh hampir 10 mayat binatang buas yang sunyi, itu adalah rejeki nomplok. Setelah keduanya mencari-cari dan memastikan bahwa tidak ada mayat binatang buas yang tersisa, mereka bergegas menuju bagian bawah aula bintang ke-8. Tetapi ketika mereka tiba, sosok seperti bukit kecil jatuh ke tanah. Dengan ledakan keras, itu mendarat dan menyebabkan bebatuan gunung pecah, debu dan asap naik. Ini adalah binatang sunyi kuno, angin astral terbang babi surgawi. Sudah mati. Ini adalah mayat binatang kuno yang sunyi. Fang Yuan dan Hei Loulan melakukan kontak mata, setelah berkomunikasi melalui transmisi, mereka jelas tersentuh. Bersambung.